Tapi pernyataannya sudah terang benderang kok. Kalau misalnya besoknya ada yang memakai pernyataan dia untuk turun ke jalan, udah banyak pasal yang melekat di dia itu. Turun ke jalan kemudian terjadi Udah chaos. ada pasal menghasut sudah ada, pasal makar sudah ada. Demokrasi itu bukan chaotic seperti yang ada dalam kepala mereka. Oke. Kalau menurut saya mereka hari itu berpikir demokrasi itu bebas sebebas-bebasnya, boleh ngomong apa aja, termasuk ngomong kayak gitu. Tahu dengan menjalankan tuh dua hal yang berbeda. Makanya saya bilang sok paten nih orang. Sok paten kali Sok paten nih orang-orang ini gitu. Pemerintah lagi berdarah-darah nih. Menahan pukulan supaya masyarakat tidak terimpact terlalu keras. Ya. Mereka teriak-teriak demokrasi. Nggak percaya dengan mekanisme perebutan kekuasaan yang sudah difasilitasi oleh sistem demokrasi. Kalau kita kan per 5 tahun. Kalau Amerika kan per 4 tahun misalnya. Ada di negara lain ada yang per 6 tahun misalnya. Itu kan siklusnya. Kok kayak nggak sabar nunggu siklus itu. Lagi kebelet apa, lagi kepepet apa. Nah, narasi buruk ini harus dilawan. Saya nggak tertarik ngomong level demokrasi. Buat apa ngomong level demokrasi? Level demokrasi Israel di atas Indonesia loh. Pak Presiden bilang sampai akhir tahun yang non subsidi masih bisa kita jaga. Yang non subsidi sampai akhir tahun masih bisa kita jaga. Itu luar biasa sekali. Dalam kondisi seperti ini pemerintah nggak bisa sendirian. Masyarakat juga harus mau nih sama-sama gandengan tangan nih. Bukan ngerecokin gaya yang 19 orang halal bihalal itu. Nah ini menurut saya mungkin yang kemarin itu mungkin puasanya gagal itu saya rasa. Jadi nggak kembali ke fitri mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni dan Saya Rizky Hasan. hari ini kita kedatangan siapa Mas Rizky? Hari ini kedatangan narasumber yang sudah beberapa kali ke sini dan kali ini akan datang dengan membawakan sejumlah informasi. Sejumlah informasi. Kita gali supaya lebih terang lagi. Biar bikin terang. Biar bikin Selamat terang. datang Pak Hasan Nasmi. Apa Terima kabarnya kasih. nih Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita membahas apa sih? Ini Banyak hal. lagi ada yang rame. Lagi Salah ada yang satunya Pak Hasan Nasmi ini menjadi salah satu yang pertama mengomentari soal isu ini, soal Saiful Mujadi yang katanya diduga mengajak orang untuk menjatuhkan atau menggulingkan kekuasaan. Tanggapannya gimana nih Pak Hasan? Tapi itu bukan diduga kan, memang gitu pernyataannya kan. Oh, bukan diduga lagi, sudah firm itu Kan mengajak. itu pernyataannya. Oke. Pernyataannya bisa nggak kita menjatuhkan katanya. Bisa nggak kita memperbanyak nih mengkonsolidasikan kekuatan kita untuk menjatuhkan katanya. Ya, itu kan bukan diduga, memang dia yang ngomong. Kecuali mukanya samar gitu baru kita duga iyalah gitu. Dan pernyataannya kan nggak dipotong. Video itu 4 menitan itu kan video utuh. Jadi kenapa harus dikomentari? Karena buat saya itu bukan soal kemampuan. Apakah orang ini mampu menjatuhkan pemerintah atau tidak, bukan itu. Bukan juga soal pengaruh. Sebesar apa misalnya pengaruh orang ini untuk menjatuhkan pemerintah, bukan. Tapi narasi buruk dan narasi jahat terhadap pemerintah itu harus dilawan. Karena kalau tidak nanti anak-anak muda, anak-anak kita yang masih sekolah, itu akan menganggap yang kayak gini biasa aja. Yang kumpul-kumpul pada saat itu tuh kan orang-orang yang mengaku sebagai pejuang demokrasi. Sebagai pejuang demokrasi, mereka nggak percaya sama mekanisme demokrasi itu sendiri. Pejuang demokrasi apaan? Kan demokrasi menyediakan season perebutan kekuasaan itu. Bukan nggak boleh Anda merebut kekuasaan, bukannya nggak boleh. Difasilitasi kok. Dalam sistem demokrasi. Tapi ada jeda waktunya. Per 5 tahun. Kalau Anda tidak sepakat dengan kepemimpinan hari ini, Anda boleh lawan nggak? Boleh lawan. Anda boleh ganti nggak? Boleh. Tapi ketika waktunya datang. Kalau Anda mau menjatuhkannya di tengah jalan,
kan diajaknya dia nggak percaya dengan impeachment katanya kan. Dia mau menggalang kekuatan untuk menjatuhkan. Ya berarti nggak percaya dengan proses institusionalisasi yang dia pelajari berpuluh-puluh tahun sampai sekolah ke Amerika. Ya, nggak percaya dengan mekanisme perebutan kekuasaan yang sudah difasilitasi oleh sistem demokrasi. Kalau kita kan per 5 tahun. Kalau Amerika kan per 4 tahun misalnya. Ada di negara lain ada yang per 6 tahun misalnya. Itu kan siklusnya. Kok kayak nggak sabar nunggu siklus itu? Lagi kebelet apa? Lagi kepepet apa? Nah, narasi buruk ini harus dilawan. Kalau nggak nanti orang akan menganggap wajar pernyataan-pernyataan seperti ini. Apalagi ini kan keluar dari mulut orang terdidik. Orang yang secara strata pendidikan itu sampai ke level tertinggi. Rujukan akademiknya juga bisa jadi rujukan akademik, tapi berbicara seperti ini, ya buat saya harus ditanggapi lah. Kan kalau mau berkuasa nggak dilarang kok, boleh kok. Tapi nggak bisa pakai jalan pintas. Kalau Anda nggak mau nunggu proses pemilu berikutnya, berarti kan Anda mau melalui jalan pintas untuk berkuasa tanpa pemilu, nah gitu aja. Makanya buat saya ini harus ditanggapi gitu aja. Tapi banyak orang juga bilang tanggapi lebih dalam dong. Buat saya tanggapi lebih dalam apa? Pidatonya cuma 4 menit. Saya sudah tanggapi 7 menit, udah lebih-lebih itu saya tanggapi gitu. Oke. Nah, sebenarnya bicara soal tokoh ini, dia kan sudah memberikan klarifikasi bahwa apa yang dia sampaikan adalah pernyataan politik, dan itu menurut beliau dilindungi oleh undang-undang karena pernyataan politik itu satu level di atas, di bawah partisipasi politik, atau tindakan politik. Tindakan politik. Membela diri boleh lah, itu kan usaha untuk membela diri. Tapi pernyataannya sudah terang benderang kok. Kalau misalnya besoknya ada yang memakai pernyataan dia untuk turun ke jalan, udah banyak pasal yang melekat di dia tuh. Turun ke jalan kemudian terjadi udah chaos. Ada pasal menghasut sudah ada, pasal makar sudah ada. Alasannya apa sekarang? Yang dia nggak suka sama pemerintah itu di bagian mana? Ribut-ribut soal demokrasi itu kan standar yang masih diperdebatkan. Standar dia belum tentu jadi standar yang berlaku umum juga. Dia nggak menghargai apa pemerintah di hari ini sedang berjuang keras agar daya beli masyarakat tetap bisa terjaga. Orang itu, negara lain itu hari kedua perang sudah naikin BBM, udah lepas aja harganya. Ada yang 25.000, ada yang 30.000, ada yang 40.000. Bahkan Amerika juga nggak lepas dari itu ya? Nggak lepas dari itu. Pemerintah kita tuh setengah mati dengan double cover menahan semua pukulan itu. Itu kan bukan berarti nggak benjol-benjol juga pemerintah, nggak bonyok juga menahan pukulan-pukulan itu. Demi seluruh bangsa Indonesia tetap bisa berjalan normal kehidupannya, bisa beli BBM dengan harga terjangkau, termasuk orang-orang ini. Orang-orang ini tetap bisa beli BBM terjangkau hari ini karena pemerintah menahan pukulan global ini. Ini kan pukulan global, bukan pukulan buat Indonesia doang. Ini kan pukulan buat seluruh dunia. Seluruh dunia terpukul gara-gara ini. Dan pemerintah kita masih nahan. Mungkin satu-satunya pemerintah yang masih nahan. Nggak ngelepas itu. Termasuk BBM non-subsidi belum dilepas kan. Padahal harusnya kan dilepas saja. Tapi kan sampai sekarang pemerintah putuskan belum mau lepas itu. Masih ditahan. Dan itu bukannya nggak bleeding. Itu pasti bleeding pemerintah. Mikir nggak orang-orang ini? Di tengah kesulitan yang sedang dialami oleh satu dunia, pemerintah berusaha untuk menjaga supaya masyarakatnya tetap bisa hidup dengan baik. Ngomong-ngomong demokrasi ini, demokrasi itu, demokrasi sudah terancam, seolah-olah susah banget hidupnya dia. Pemerintah lagi berjuang supaya dia juga tetap masih bisa hidup nih. Keluarga-keluarga dia tetap masih bisa hidup nih. Keluarga besar dia masih bisa masak di rumah dengan LPG itu. LPG itu kan mungkin 70%, 80% impor. Harganya juga udah nggak kira-kira. Hari ini pemerintah masih usahakan barangnya ada, harganya tetap sama. Terus dia ngomong demokrasi. Dia mau makan demokrasi nih hari ini. Mau biarkan semua orang ngomong apa adanya tapi gas nggak ada, BBM nggak ada, bahan pangan nggak ada. Harga-harga sudah nggak terkendali lagi. Itu yang mereka mau ini.
Itu yang mereka mau. Demokrasi itu bukan chaotic seperti yang ada dalam kepala mereka. Oke. Kalau menurut saya, mereka hari itu berpikir demokrasi itu bebas sebebas-bebasnya, boleh ngomong apa aja, termasuk ngomong kayak gitu. Padahal di atas demokrasi itu harusnya ada namanya tertib sosial. Ini kan orang sekolahan nih, kalau dia nggak ngerti tertib sosial, nggak sekolah dia nih. Bohong tuh sekolahnya tuh. Tapi kan yang berkumpul di situ kan orang-orang atau akademisi semua, itu. ya. Bang. Iya kan, tahu dengan menjalankan kan belum tentu sama. Ada orang yang tahu ini dosa, tahu dia itu dosa, tapi dia jalankan juga. Tahu dengan menjalankan tuh dua hal yang berbeda. Makanya saya bilang sok paten nih orang. Sok paten kali nih. Sok paten nih orang-orang ini gitu. Iya. Negara lagi begini situasi dunia. Pemerintah lagi berdarah-darah nih. Menahan pukulan supaya masyarakat tidak terimpact terlalu keras. Iya. Mereka teriak-teriak demokrasi. Ini kita lagi ngebangun rumah nih rame-rame ini. Ada desain rumah, proposal desain rumah yang sudah disetujui. Menang. Ya. Lagi bangun kan, lagi ngaduk semen, lagi pasang besi, lagi segala macam. Ada orang yang proposalnya kemarin nggak disetujui, duduk di pinggir jalan nggak apa-apa. Nggak mau ikut ngebangun nggak apa-apa. Tapi kalau lu ngerocokin, ini salah, itu salah, ubah ini, ubah itu, proposal Anda kemarin udah tolak. Kalau mau maju, proposal Anda 5 tahun lagi gitu loh. Ya. Sekarang biarkan orang yang proposalnya terima, dia bangun dulu rumahnya kayak apa. Tapi minta ganti mandor, minta ganti ini, minta segala macam. Anda duduk aja baik-baik. Kalau Anda nggak mau duduk baik-baik, ikut bantu. Ya. Kebangun rumahnya, jangan ngomong ini. Itu coba dalam ke dunia nyata, orang lagi bangun rumah, semuanya sibuk, ada yang ngerecokin, kira-kira diapain tuh orang? Ya. Ini soal sederhana ini. Iya. Kira-kira ini orang diapain tuh? Maksud Bang Nasbi di sini adalah mereka-mereka ini yang tidak kebagian kue gitu. Bukan nggak kebagian kue kebagian nggak kian itu kan. Ini adalah orang-orang yang memang sudah kecewa sejak perhitungan KPU. Oh. Jadi, Bukan kecewa hari ini, jadi kayak kecewa. barisan sakit hati gitu, Pak. Sejak perhitungan KPU mereka sudah kecewa memang. Nggak apa-apa kecewa, wajar manusiawi kecewa. Tapi nanti coba pas tender berikutnya coba lagi. Oke. Kan kita ada tender tiap 5 tahunan ini. Gitu. Jangan Anda recokin orang yang lagi menang tender. Dibiarkan rumahnya dimini. Nanti kalau misalnya pemilik proyek bilang, masyarakat bilang, oh rumahnya nggak sesuai harapan yang dibangun. Dia tentu cari orang yang tender berikutnya dong. Dia akan buka tender lagi setiap 5 tahun. Kira-kira seperti Nah, itu. ajakan ini yang disebutkan oleh Saiful Mujani kan Bapak bilang tadi ini memang ada upaya untuk makar. Kalau misalnya orang turun ke jalan ini dia bisa dipidanakan. Apakah untuk sekarang nih Pak, kalau misalnya orang belum turun ke jalan, menurut Bapak apa bisa dipidanakan? Jadi saya nggak terlalu tertarik sedikit-sedikit mempidanakan orang. Ya, tapi bahwa dia sudah sampai di level itu harus dilawan. Ya masa kita narasi dia aja jahat, masa kita ngelawan aja dilarang? Ini fardu ain nih ngelawan kayak gini nih. Kewajiban semua orang yang berpikiran sehat dan waras harus lawan ini. Ya. Kalau nggak mau membayangkan negara mau kayak apa? Besok jatuh pemerintah terus BBM terbang 40.000, siapa yang tanggung jawab? Dia mau tanggung jawab. Orang yang berkumpul nggak nyampe 20 orang ini yang mau tanggung jawab. Pasti lepas tangan. Iya kan, saya cuma usul. Saya kan cuma ngomporin. Saya Belum tentu orang yang bertanggung jawab ini. Tapi berdampak kompornya. Saya kan cuma usul gitu. Iya. Kan saya cuma ngomong doang. Gitu. Iya. Oke. Nah, yang menarik itu respon dari istana itu belum terlalu ini ya, masif juga ya soal ini ya. Kemarin tuh kayak sempat dengar yang pas Pak Prabowo ngomong di Taklimat, ya. Beliau menyampaikan ya kalau mau menurunkan presiden semua ada sistematikanya. sistemnya, Ya, memang gitu. Kalau kita keluar dari pelembagaan proses demokrasi, jadi hukum rimba lah. Oke. Semau-maunya. Demokrasi itu bukan berarti semau-maunya. Bukan berarti sebebas-bebasnya. Harus ada tertib sosial. Itu yang disebut tertib sosialnya. Ini tertib sesuai aturan kan? Pada tempatnya kan? Ya. Bikin masyarakat kacau apa enggak? Gitu. Ya. Demokrasi yang enggak ada pagar tertib sosial itu jadi anarki. Makanya filsuf-filsuf zaman dulu tuh gak suka demokrasi. Karena yang dipahami orang soal demokrasi cuma soal kebebasan. Tapi nggak paham bahwa kebebasan itu harus berada di bawah tertib sosial, ketertiban.
Ini kalau kita bicara ketertiban, dia bilang membungkam. Kalau kita bicara ketertiban, dibilang itu otoritarian. Emang bangsa mana yang nggak tertib terus maju? Bangsa mana yang nggak punya tertib sosial terus bisa maju, bangsa mana? Nah ini menurut saya itu, ya ini kan masih sebatas perang opini kan? Iya. Opini dia kita lawan dengan opini. Tapi kalau nggak kita lawan, kita salah. Gitu. Kalau masyarakat yang masih waras nggak mau ngelawan ini, masyarakatnya salah. Karena mendiamkan sesuatu yang salah. Gitu. Oke. Nah, ngomongin soal demokrasi nih, Bang. Kalau Abang lihat di Indonesia sekarang ini di 2026, level demokrasi kita itu sudah seperti apa sih, Bang? Saya nggak tertarik ngomong level demokrasi. Buat apa ngomong level demokrasi? Level demokrasi Israel di atas Indonesia loh. Cek aja ranking demokrasi Israel. Baik nggak negara itu? Level demokrasi Israel itu di atas Indonesia jauh. Mungkin 15 tingkat di atas Indonesia level demokrasinya. Nggak menjamin jadi apa ya? Level demokrasi itu ukurannya diberikan oleh siapa? Kan kita punya keunikan sendiri untuk menjalankan demokrasi versi kita yang tidak boleh dijudge oleh negara lain. Ya. Ya itu ditekankan sama Pak Prabowo juga. Nggak boleh dijudge oleh negara lain. Negara lain itu nggak punya itu nama, kita ini coba sila Pancasila itu cuma 5. Itu dasar negara kita itu. Ada dasar ketuhanannya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu dasar spiritualitas dan agama kita tuh, fondasinya. Internasionalismenya kita dirumuskan dengan kata-kata ini internasionalisme. Jadi semua hubungan internasional Indonesia berlandaskan ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu internasionalismenya Indonesia. Itu hebatnya Bung Karno tuh. Nasionalismenya Indonesia, ya nasionalismenya Indonesia diwujudkan dengan kata-kata persatuan Indonesia. Bukan federasi Indonesia, tapi persatuan Indonesia. Bukan konfederasi Indonesia, tapi persatuan Indonesia. Demokrasi kita dirumuskan dengan kata-kata kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di negara lain nggak ada ini. Negara lain tuh nggak ngerti cara musyawarah mufakat, nggak ngerti mereka. Mereka taunya voting kalau nggak ada split berarti aklamasi gitu doang. Di tempat kita tuh ada musyawarah. Kalau musyawarah untuk mufakat tidak tercapai baru voting. Mereka nggak akan mau mengukur yang seperti ini. Apa ini Indonesia seia sekata musyawarah mufakat? Padahal ini wisdom lokalnya kita yang nggak boleh dijudge oleh negara. Ekonomi kita dirumuskan dengan kata-kata keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini 5 dasar negara kita. Nah, demokrasi yang mereka bilang itu demokrasi versi apa? Dan demokrasi versi barat, versi orang kulit putih ini pun sekarang sudah demokrasi yang busuk dan buruk. Semua kejahatan, semua kelakuan yang buruk-buruk yang sekarang terjadi di dunia ini dikerjakan oleh negara demokrasi. Iya. Semua kejahatan kemanusiaan yang dilakukan hari ini tuh sebagian besar pelakunya negara demokrasi, yang negara otoriter sekalipun nggak akan kepikiran untuk melakukan itu. Ya. Cuma negara demokrasi yang berani hostile take over presiden negara lain. Negara otoriter lain nggak pernah kayak gitu tuh. Kepikiran aja nggak? Kepikiran aja belum tentu tuh. Yeah. Cuma negara demokrasi yang berani rame-rame tuh nyerbu Irak, nyerbu Afghanistan, nyerbu di Somalia, di Tunisia, bikin kacau negara lain. Yang negara yang dicap totaliter nggak pernah melakukan itu. Jadi demokrasi yang dijadikan standar itu demokrasi versi siapa? Versi orang-orang kulit putih itu. Saya menolak tegas dan menolak keras itu. Tapi kalau kita bicara sekarang ada kebebasan berpendapat nggak di Indonesia? Ada. Ada. TV ada yang diberedel-beredel nggak? Enggak. Media sosial ada censorship nggak? Nggak ada. Malah kita ini brutal sekali. Padahal negara yang ngaku demokrasi punya payung undang-undang untuk mengatur dan censorship media sosial. Yeah. Israel itu censorship media dan media sosial. Negara lain itu untuk menjaga kepentingan negara mereka punya, kayak Singapura itu punya POFMA. Protection from Misinformation, POFMA Misinformation Act.
Untuk menangkal hoax ya. Menangkal hoax. Protection from False and Misinformation Act. Oke. Menangkal hoax tapi pakai undang-undang. Jadi kalau kamu bikin hoax, mungkin nggak dipenjara, tapi dendanya $300.000. Bangkrut deh. Ya. Kalau tiba-tiba Mas Rizky bikin hasutan, Ya. bikin berita bohong, Fake news. mungkin nggak akan dipenjara, tapi dendanya $500.000. Tapi itu kan juga Bangkrut, udah Bang. jelas Sudah ada jelas. undang-undangnya. Bangkrut deh gitu. Dan kita sangat bebas ini, nggak ada hukumannya, nggak ada hukumannya. Hukumannya cuma selembar keras minta maaf, selembar kertas pernyataan minta maaf, udah selesai. Ya. Ya tapi itu wisdomnya Indonesia, oke lah. Jadi mau ngukur demokrasi itu pakai apa? Ada pemilu nggak di Indonesia? Ada. Ada periodisasi pembatasan kekuasaan nggak di Indonesia? Ada. Oke. Yang dia bilang, oh tapi kan ini prosedural aja. Negara mana yang menurut Anda benar-benar demokratiknya itu? Berjalan. Ada, mungkin ada yang sesuai cita-cita dia, tapi mungkin nggak bisa diterapkan di Indonesia. Iya. Sama kayak demokrasi versi Indonesia nggak bisa diterapkan di tempat lain. Oke. Jadi bayangan yang paling gampang itu, Israel itu mungkin 10-15 tingkat lebih tinggi demokrasi dibandingkan Indonesia menurut lembaga pemeringkat demokrasi. Nah gitu aja. Apakah itu negara yang baik menurut Anda, kan gitu aja. Oke. Nah, kalau Menarik. kita balik ke yang kasus Saiful Mujani tadi, Pak. Kalau dari informasi orang-orang di sekitar Pak Hasan gitu, ada nggak bocoran soal gimana sih Pak Prabowo ini merespons ketika mengetahui ada nih akademisi yang ingin menggulingkan kekuasaan gitu? Pasti sedih dan kecewa. Kemarin di pidato, kan kita lihat juga, beliau kelihatan kecewa kan. Ya walaupun beliau bilang ya boleh ini segala macam, tapi lewat jalur, tapi itu kan ya tampak kecewa kan, beliau lagi ngebangun nih. Lagi menjalankan sumpahnya, kan beliau disumpah nih. Lagi menjalankan sumpahnya, lagi memenuhi kewajiban sesuai dengan sumpahnya, sesuai dengan program yang ditawarkan kepada masyarakat dan program dia yang dipilih oleh masyarakat. Lagi jalan tuh direcokin. Dan mau diancam digulingkan itu kan ancaman. Yeah. Threat itu, ancaman. Kalau antara negara, ancaman-ancaman itu sudah berakhir dengan rudal tuh, preemptive action kan. Yeah. Preemptive strike. Sebelum diserang nyerang duluan. Tapi kan pemerintah nggak begitu. Jadi kalau saya melihat dari sisi pemerintah wajar lah kecewa. Lagi ngebangun baik-baik. Terus kemudian tiba-tiba ada isu ini, isu dari mana? Ada kepentingan apa? Atau kepentingan siapa? Kok nggak sabar sampai pemilu 2029? Kepentingan siapa? Yang dibawa itu kepentingan siapa? Kepentingan rakyat? Rakyat yang banyak apa rakyat yang sedikit? Atau jangan-jangan kepentingan kalian 20 orang itu aja? 19 orang. 19 orang, kan 20 sama fotografer. Iya. Gitu. Baik. Nah, Bang Hasan Hasbi kan pernah di kantor komunikasi Presiden, Pak. Iya. Tentunya narasi-narasi yang buruk terhadap pemerintah. Itu kan tadi Abang bilang juga harus dilawan dengan narasi. Iya. Nah, apa yang sudah terjadi sekarang, narasi yang soal penggulingan, apakah Abang melihat saat ini dari kantor Presiden itu sudah menyiapkan narasi-narasi yang untuk menangkal itu? Selain dari yang kemarin Pak Presiden bilang di taklimat itu ya? Iya, gini, kalau pemerintah itu memang ada dilema. Mereka harus menanggapinya dengan proporsional dan sopan banget gitu. Takut dipelintir ya? Karena kalau agak keras dikit dianggap pembungkaman. Dianggap nanti agresivitas. Dianggap nanti represif. Kalau agak kayak saya ngomong hari ini nih, pasti dia udah dianggap represif ini. Begitu cara sebagian orang melihat itu sebagai itu. Makanya pasti tanggapan versi pemerintah pasti sopan banget. Dan harus berhati-hati ya. Dan harus hati-hati banget gitu. Nah, bedanya di sana pakai rudal, pakai javelin, pakai RPG, di sini cuma pakai pistol air. Cuma damin. Jadi Kan harus sopan banget kan gitu. Harus sopan banget. Jadi
nggak imbang. Makanya sebenarnya penting juga buat orang-orang seperti saya misalnya yang berposisi di luar pemerintahan tapi mendukung pemerintah untuk ikut bersuara, untuk ikut meluruskan bahwa ini nggak bisa, untuk ikut menjelaskan apapun itulah termasuk hal ini yang dari sisi pemerintah dengan bahasa yang lebih lugas, dengan bahasa yang lebih terus terang, supaya apa? Supaya pesannya sampai. Kadang-kadang kan kalau halus-halus itu ini daya dorongnya nggak jauh kan? Misalnya serangannya dilihat oleh 5 juta orang. Ketika diajak oleh pemerintah, yang nonton 50, yang nonton 500 gitu misalnya. Tapi memang pemerintah itu dilema. Dan saya paham sekali bagaimana dilematisnya sebagai seorang pejabat pemerintah harus menjawab serangan yang begitu keras. Kalau kita jawab dengan bahasa yang sama kerasnya, pasti udah dituduh macam-macam tuh. Tapi kayak begitu aja banyak yang beranggapan, aduh komunikasi pemerintah ini jelek banget gitu Pak. Nah, itu kan ngomong-ngomong aja. Kalau komunikasi jelek itu ukurannya apa? Makanya waktu itu ada satu influencer datang ke tempat saya berdebat soal komunikasi jelek. Saya bilang harus ada ukuran. Kalau komunikasi pemerintah jelek, approval rating pemerintah pasti turun. Karena pesan pemerintah nggak nyampe kan? Karena kebaikan-kebaikan pemerintah kan nggak nyampe. Tapi kalau approval rating pemerintah naik atau tetap stay tinggi, Anda nggak bisa bilang komunikasinya pemerintah jelek. Oke. Yang ditangkap itu mungkin seperti ini, Bang. Jadi ada beberapa pejabat yang menyampaikan informasi, tapi kemudian di level pelaksanaannya itu tidak sesuai gitu. Ya mungkin aja. Itu mungkin dipersepsikan menjadi komunikasi yang kurang bagus gitu. Iya, saya sering ketemu lah orang-orang yang komen, oh komunikasi pemerintah harusnya begini, harusnya begini. Dia mungkin pengen mengisi posisi itu. Saya ketemu banyak orang lain, wah komunikasi itu harus begini. Ya kamu aja yang coba kalau emang bisa gitu. Jadi ini negara besar dan pejabatnya sektor pembangunannya banyak. Jadi pejabat yang bertanggung jawab untuk sektor-sektor itu banyak sekali. Kalau misalnya Rizky jadi menteri, kemudian lagi ke lapangan, ditanya oleh wartawan kan nggak bisa bilang informasinya satu pintu aja lewat jubir pemerintah, kan nggak bisa. Anda harus jawab. Jadi masalah lagi nanti kalau Anda nggak mau jawab, menteri ini nggak mau jawab, menteri ini lari dari tanggung jawab, menteri ini ngeles karena nggak mau jawab. Anda juga harus jawab. Makanya sebenarnya yang paling baik itu tanya dulu kira-kira Anda mau nanya apa, karena kan kita bukan Wikipedia, nggak tahu semua data teknis hari itu. Jadi, tapi kalau misalnya bahwa menteri teknis boleh jawab, kemudian juru bicara pemerintah di kantor presiden juga bisa menjawabnya, itu kan bagus. Jadi nggak cuma satu pintu, nggak cuman memang mungkin gini, kita harus tahu juga, nggak semua orang itu expert soal menyampaikan opini. Gak semua orang juga setiap hari dalam keadaan fit. Secara emosional, secara fisik, secara psikis untuk menjawab pertanyaan. Ya pasti ada lah yang kayak gitu-gitu. Itu tuh sunatullah lah. Pejabat keseleo lidah itu sunatullah lah. Dibully orang tuh sunatullah lah. Ya nggak boleh menurut saya semua beban dilempar ke presiden, itu yang nggak boleh. Diem aja gitu. Ada persoalan apa, diem aja gitu. Padahal dia harus pasang badan harusnya. Itu yang saya bilang, ini ibaratnya presiden itu kiper. Pemain di depannya bola dilepasin aja. Dibiarin aja lewat, biar kiper yang ngadapin bola gitu. Ini mau main sliding nggak apa-apa, mau main tackle nggak apa-apa. Yang penting bola jangan sampai ke kiper. Kecuali terpaksa sekali baru bola sampai ke kiper. Jadi nggak apa-apa, misalnya pasti cedera lah di depan itu, mau jadi menteri, mau jadi jubir pemerintah itu pasti ada cederanya. Dibulinya pasti ada, keseleo lidahnya pasti ada. Tapi itu bukan indikator komunikasi pemerintah buruk. Misalnya bukan indikator yang bisa kita pakai bersama. Indikator bersamanya adalah penilaian publik. Penilaian publik itu wujudnya apa? Angka approval rating gitu. Oke. Nah, kalau gitu. Kan pernah di lingkungan istana, itu Pak Presiden memang membolehkan menteri-menterinya untuk berkomunikasi dengan wartawan gitu. Boleh lah. Ya karena kalau kita lihat gitu, ada beberapa yang
komunikasinya itu berbeda gitu. Nah itu gimana tuh Bang? Ya kalau di doorstop mungkin ada aja beda-bedanya. Yeah. Misalnya, Bapak tahu ini nggak? Terus menteri yang lain, saya belum tahu. Ya karena dia belum tanya, sempat tanya kan. Nah ini menteri yang sekarang nih lagi rame Kan nih. dia belum sempat Yang tanya soal- kan misalnya. Soal Soal sepeda motor. sepedanya MBG. Iya bisa Iya. jadi karena belum sempat tanya ke bawahan kan ditodong di tempat kan. Iya. Kan nggak semua dia tahu. Detail-detail gitu kan di level menteri dia harus tanya ke bawahannya. Ini sudah benar begini belum? Ini sudah benar begini belum? Datanya cocok nggak? Kalau nanti ditanyanya, menurut saya sebagian besar ketika bisa dicocokin data kan nggak mungkin nggak sinkron. Maksud saya gitu. Ya. Tidak Kan tahu nggak bukan mungkin. berarti belum tahu ya. Iya kan Iya gitu kan? kan bukan berarti ini statusnya menurut saya itu belum tahu. Belum tahu. Bukan berarti benar-benar tidak tahu. Iya. Nah, atau tidak mengakses gitu. Oh, nggak mungkin Nggak kejadian mungkin, ya. dong. Nggak mungkin kejadian Nggak dong. mungkin kalau udah dibeli. Nggak mungkin kejadian dong. Beli pakai uang siapa gitu. Iya, iya. Nah, iya. Gitu. Itu mungkin masalahnya masalah koordinasi, gitu, Koordinasi, belum koordinasi. Itu gitu. juga bukan masalah koordinasi karena ditanya di tempat. Hmm. Kecuali dia malam sebelumnya udah tahu mau ditanya apa, dia siapkan bahan. Iya, iya. Ini kan urusan birokrasi pemerintah ini kompleks sekali. Iya. Sama lah direktur iNews ditanya, ya berapa pengeluaran hari ini, pasti nggak tahu dia. Dia nanya dulu tuh ke orang bagian keuangan cari lagi ke bawah itu. Berlapis kan. Iya. Mungkin Iya. butuh waktu beberapa saat, 30 menit, 1 jam untuk dapat report. Begitu menteri juga begitu. Kalau ditodong di tempat, ada dia yang tahu, ada dia yang belum tahu. Iya. Ketika ada satu menteri belum tahu, bukan berarti dia berbeda pendapat dengan menteri yang lain. Ini nih penting digarisbawahi. Kalau ada menteri yang belum tahu, Yang belum ya tahu. kan, bukan Belum berarti tentu Iya, beda beda. pendapat. ini nih kadang-kadang. Kadang suka nih. disalahartikan juga ya. Sekarang itu kan di sosial media itu saya kan nggak tahu, bukan berarti dia nggak tahu, nggak mau tahu atau tidak menyetujui, nggak ada urusan gitu. Ya memang dia Iya. belum tahu gitu. nah ini di era media sosial seperti ini nih Bang. Informasi-informasi kayak gitu kan gampang banget ya. Viral, kemudian di framing berbagai macam gitu. Dipotong-potong. Dipotong-potong gitu. Nah, Kan maksud kita saya- nggak ada censorship dan nggak ada konsekuensi. Orang bikin akun 1000 aja bisa kok, 100 aja bisa kok. Iya. Kalau dalam regulasi yang benar, media sosial itu harus semakin dekat dengan dunia nyata. Kalau nggak, media dunia maya itu akan jauh dari realitas dunia nyata. Kita akan terjebak hidup di dunia maya yang entah siapa aja ada dalam itu. Makanya kalau di dalam misalnya, ya macam POFMA di Singapura, satu ID, satu akun. Dan Nggak bisa bikin second account buat stalking nggak bisa. Ada satu ID, satu akun. Kalau Anda mau punya bisnis, ya satu NI, satu nomor induk bisnis, nomor induk berusaha, satu akun. Bisa gitu. dan kita sedang menuju ke sana kan ya. Iya. Nah, itu juga pasti banyak protes nanti tuh. Kenapa harus satu ID, satu akun? Ini pembatasan, ini pembungkaman. Enggak, ini biar tertib. Tidak demokratis. Iya, di situ juga biar tertib, biar dunia maya ini semakin dekat dengan dunia nyata. Sekarang ini kita terjebak dunia maya kok. Oke. Seolah dunia yang sebenar itu dunia maya, dunia nyatanya kita lupa. Kemarin baru lebaran ya, pasti lebih banyak ngucapin selamat lebaran sama orang yang nggak pernah diketemuin. Sementara sama tetangga rumahnya lupa disalamin. Oh, nggak pernah ketemu, minal aidin wal faizin. Ini orang nggak pernah ketemu nih, nggak pernah bikin salah nih minal aidin wal faizin. Tapi sama orang yang dia pernah bikin salah betulan, datang nggak? Sama tetangga yang mungkin pernah keganggu lah apa segala macam, datang nggak buat salaman? Sekarang kalau di komplek-komplek itu sama tetangga juga nggak tahu ya, nggak kenal. Ya maksud saya kita sekarang lebih hidup di dunia maya Iya. dibandingkan hidup di dunia nyata. Nah ini harus kita kembalikan nih. Hidup itu harus seimbang. Dunia maya itu harusnya cerminan dunia nyata. Bagaimana kita ngomong di dunia nyata, harusnya kayak gitu juga kita ngomong di dunia maya. Jadi tidak mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ya. Iya, iya, iya. Karena kalau dunia maya itu karena kita nggak saling kenal, nggak tahu ini orang siapa dan bersembunyi di akun anonim misalnya, dia merasa bebas ngomong apa aja. Iya. Tanpa ada kesadaran untuk pertanggungjawaban. Bahwa setiap omongan, setiap pernyataan, setiap tulisan, setiap posting ada konsekuensinya. Iya. Oke. Nah, berikutnya nih Bang. Abang kan sebelumnya di kantor komunikasi presiden, kemudian sekarang di Pertamina, salah satu BUMN. Lebih menikmati yang mana Bang? Iya, dua-duanya bisa dinikmati dengan
tergantung ekspektasi kita kan. Oke. Ketika ekspektasinya bekerja untuk mengeksekusi program-program termasuk eksekusi komunikasi, maka di pemerintahan akan jauh lebih bisa dinikmati. Kalau di Pertamina hari ini kan sebagai komisaris, Ya. mengawasi Mengawasi. perwakilan pemegang saham. Komisaris itu kan perwakilan pemegang saham. Tapi kita mengawasi untuk portofolio bisnis yang amat besar. Karena Pertamina ini punya sekian subholding, totalnya punya 260 perusahaan di bawahnya. Ya. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari dengan cepat supaya ngerti proses bisnisnya. Kan kita nggak bisa mengawasi kalau kita nggak ngerti proses bisnisnya. Ya. Nah, ini saya punya punya passion baru nih, belajar soal energi, belajar soal bisnis dengan portofolio yang sangat-sangat besar. Portofolio Pertamina itu besar sekali, mungkin perputaran uang 5.000 triliun. Gede, 5.000 triliun loh. Iya, perputaran uangnya 5.000 Iya. 5.000 triliun. Iya. Kan sebagai fungsi pengawas juga nih. Iya. Apalagi sekarang ya sidang sedang berjalan ya. Iya. Itu kan jadi note-nya banyak orang juga gitu. Abang juga ngikutin itu juga ya pasti. Ngikutin kasus hukum, ngikutin, tapi mungkin tidak terlalu banyak karena kita fokus untuk day by day kan ini menyiapkan BBM per hari ini, energi per tiap hari itu kan nggak gampang. Iya. Apalagi di tengah situasi krisis dunia kayak gini tuh nggak gampang, harganya udah mahal, barangnya terbatas. Sementara dalam negeri kebutuhannya pasti nambah terus, bukannya berkurang tapi malah nambah, dan itu kan benar-benar harus diawasi. Gitu. Walaupun kita tahu ngikutin proses hukum, tata kelola yang terjadi di tahun 2025, awal tahun 2025, tapi tentu tidak akan menyedot seluruh perhatian. Sebagian besar perhatian tentu untuk kekinian. Menyediakan energi setiap hari. Memastikan cadangan energi, walaupun bukan kita yang memastikan, yang memastikan kan para eksekutif. Memantau para eksekutif agar tetap mempertahankan cadangan energi kita, misalnya 20 hari, misalnya 21 hari, 20 sampai 28 hari lah. Supaya apa? Supaya tetap aman lah. Nah, ngomongin soal energi, Pak, kan sampai saat ini alhamdulillahnya BBM juga belum naik, baik yang subsidi maupun juga non subsidi ini alhamdulillah belum naik. Dimana saat ini juga tadi sempat disinggung sama Pak Hasan Nasbi, bahkan di Eropa, di Amerika pun berdampak harganya tuh naik gila-gilaan, bahkan sampai 40% gitu. Negara tetangga kita juga ada naik Rahasia semua. sukses Indonesia apa, Pak? Menjaga harga ini tetap sebegitu. Rahasia selamat. Ya. Rahasia selamat apa nih, Pak? Yang paling tinggi itu adalah political will-nya presiden. Kan banyak hal yang harus dikorbankan untuk menjaga ini. Jadi menambah double cover itu banyak hal yang dikorbankan tuh. Belanja pemerintah yang lain pasti dikorbankan. Ya kan, hal-hal yang nggak perlu disisir lagi, dicarikan untuk bantalannya supaya apa? Supaya bisa membayar kekurangan ini. Yang subsidi itu. Yang non subsidi itu political will supaya apa? Supaya nggak langsung shock. Tapi kita mungkin nanti akan dilihat lah, prosesnya sekarang lagi dihitung tuh. Kan nggak mungkin juga ditahan lama-lama sama pemerintah yang non subsidi. Yang after kemarin sudah mulai ada penyesuaian. Tapi itu pun pemerintah masih nanggung beberapa, misalnya pajaknya, pajak tiket masih ditanggung oleh pemerintah. Tapi tarif batas atasnya sudah dilepas oleh pemerintah misalnya. Jadi tetap ada yang ditanggung oleh pemerintah, cuman skemanya yang dihitung. Kita nggak tahu nanti BBM non subsidi bagaimana, kan itu Kementerian SDM dengan Direksi Pertamina yang menghitungnya. Tapi pasti ada juga. Ya, ini jadi yang paling pertama itu political will. Jadi negara-negara lain yang, wah so negaranya ini begini, udah dilepas aja di 40.000. Dilepas aja di 25.000, dilepas aja 30.000. Sementara kita, pemerintah itu pasti ada, jadi ibaratkan ini satu, misalnya ini lagi sakit nih, tangan ini kerja lebih keras nih. Ya kan? Dia harus mengcover ini yang lagi tidak bisa berfungsi. Nah, di pemerintah budgeting begitu tuh. Jadi kalau ada yang memang harus dipusatkan tenaganya di sini ya, ada yang dikorbankan lah dalam tanda kutip supaya ini. Dan itu nggak mudah. Nggak mudah sih. Itu nggak gampang. Amerika. Jadi nomor satu itu political will. Yang kedua, kepercayaan diri pemerintah bahwa ini masih bisa di-manage. Jadi memang kita punya kondisi fundamental yang keamanannya berlapis-lapis.
Jadi orang boleh bilang negara kita, wah negara mediocre segala macam, tapi enggak, kita tuh ininya berlapis-lapis. Selama ini inflasi kita terjaga, defisit kita terjaga dengan baik, ya kan? Cadangan devisa kita terjaga dengan baik. Jadi kira-kira ini yang membuat proses apa ya? Pukulan ini masih bisa kita tahan. Ya. Mungkin nggak bisa selamanya. Pasti nanti akan ada yang kita lepas tuh. Ya, penyesuaian ada yang bobol juga itu nanti. Tapi bagaimanapun, kalau dibandingkan dengan negara lain yang sudah nyerah aja, bukan nyerah, lepas aja dari hari kedua perang udah lepas. Kita ini udah masuk bulan kedua, masih nahan. Itu artinya fundamental kita cukup kuat. Pemerintah dalam hal ini masih cukup percaya diri, ini kita masih bisa jaga. Bahkan kemarin itu Pak Presiden bilang sampai akhir tahun yang non subsidi masih bisa kita jaga. Yang non subsidi sampai akhir tahun masih bisa kita jaga. Itu luar biasa sekali. Iya. Luar biasa sekali. Nah, dalam kondisi seperti ini pemerintah nggak bisa sendirian. Masyarakat juga harus mau nih sama-sama gandengan tangan nih. Bukan ngerecokin gaya yang 19 orang halal bihalal itu. Karena kita sedang modenya survival juga ini. Kalau dalam keadaan krisis kan yang pertama bukan ini, survival itu penting kalau dalam keadaan, kalau survival ya kita harus gandengan tangan. Bukan saling ngerecokin. Bukan saling jatuh-menjatuhkan gitu. Bukan saling mengganggu, tapi saling membantu, saling menguatkan. Nah ini menurut saya, mungkin yang kemarin itu, mungkin puasanya gagal itu saya rasa. Jadi nggak kembali ke fitri mereka itu. Puasanya gagal jangan-jangan. Jadi nggak ada efeknya puasa 1 bulan itu gitu. Bukannya damai hatinya malah membara gitu, terbokar, berkobar-kobar, terbakar gitu. Iya. Gagal menahan puasa. Iya, latihan puasa itu kan latihan. Ini gagal nih latihannya kayaknya. Bisa jadi judul nih. Puasanya gagal. Puasanya gagal ternyata. Gagal nih puasanya gitu. Oke. Baik. Iya, tapi ngomongin soal BBM tuh ya, Amerika aja bobol juga kan, 1 galon yang sebelumnya 2,9. Amerika tuh nggak jadi cuma 4 BBM, jadi tapi harga-harga bahan-bahan konsumsi itu naik ya. Naik. Makanya dia tersiksa juga pasti gitu. Tapi ya kerjaan sendiri ya rasanya cari-cari kerjaan sendiri gitu. Okay. Yang berhak marah tuh kita nggak ikut-ikutan tapi terkena dampaknya gitu. Kalau dia nggak boleh marah, dia yang bikin kerjaan. Rakyatnya lagi marah sekarang. Dia bikin masalah. Gitu. Semuanya loh pada demo. Nah, Mbak, berikutnya soal saya boleh minum nggak? Boleh, silakan Pak. Soal kapal tanker Pertamina dari Selat Hormuz. Ya. Ini kan beritanya simpang siur. Abang boleh menjelaskan? Masih di sana. Masih di sana. Masih di sana. Oke, masih Belum di sana ya. Oke. Belum bisa keluar. Tapi sudah ada upaya-upaya untuk itu. Negosiasinya jalan. Yang saya dengar, yang negosiasi di sana itu anak perusahaan namanya Pertamina International Shipping. Itu anak perusahaan dari sekarang sudah dilebur. Jadi Patraniaga. Sudah dilebur ke dalam Patraniaga, tapi itu anak perusahaannya Pertamina yang ngurusin kapal lah. Yeah. Mereka yang koordinasi di sana dengan Kemenlu, dengan kedutaan besar kita di Iran. Negosiasinya tetap berjalan, tapi bahwa faktanya sampai sekarang ya masih di sana, masih tertahan di sana. Gitu. Oke. Kemarin sempat dibuka Selat Hormuz, tapi sebentar doang itu udah ditutup lagi. Keluar. Ya mungkin baru angin aja yang keluar tuh udah tutup lagi tuh. Belum ada kapal yang Ya keluar. semoga saja dengan adanya gencatan senjata ini ya, nanti bisa keluar gitu. Tapi BBM masih aman ya. Kemarin kan pemerintah bilang masih aman sampai 23 hari cadangan itu ya. Jadi kalau 23 hari cadangan tuh akan terus begitu. Iya, karena storage-nya segitu. Bukan hanya storage segitu, tapi kan sebanyak yang keluar sebanyak itu juga yang masuk. Oh iya. Jadi stok barunya tetap datang. Misalnya konsumsi kita 1,6 juta barel per hari, 1,6 juta per hari, ya setidaknya segitu juga kita yang masuk. Jadi kalau minggu lalu ditanya berapa, 20 hari juga. Minggu depan Anda tanya kemungkinan besar juga 20 hari. Hari ini Anda tanya ya 20 hari juga. Gitu. Karena ada yang masuk terus. Ada yang masuk terus, jadi kayak aliran air aja gitu. Ya. Oke, menarik. Tadi saya langsung kepikiran bisa jadi judul tadi tuh. Puasanya batal. Puasanya batal. Saya sengaja kasih judul. Oke. Nah, puasanya gagal, bukan puasanya batal. Puasanya gagal. Puasanya gagal, bukan puasanya batal.
Oke, ini pertanyaan titipan nih. Siapa yang nitip? Produser deh kayaknya. Presiden Prabowo sindir ada keluarga NKRI yang tak mau diajak kerjasama. Siapa yang ini? dimaksud, Pak? Mungkin abang tahu. Iya, Spill dikit. mungkin saya nggak berhak untuk ngasih penjelasan detail soal itu. Tapi kan memang kita tahu ada yang memang nggak mau bergabung, nggak apa-apa. Pak Presiden juga bilang kemarin dalam pidato rapat kerja nasional kemarin dan taklimat kemarin tuh, ya ada kita lagi bangun jembatan, ada yang nggak mau ikut bangun jembatan, ya udah nggak apa-apa duduk aja, tapi jangan kritik-kritik orang lagi bangun jembatan karena kita lagi gotong royong bangun jembatan, ya duduk aja di pinggir, lihat aja, nonton aja. Nanti kalau udah jadi juga dia pakai tuh jembatan gitu. Iya betul. Ada lah. Iya pasti ada lah, berasa lah. Masih penasaran sih. Berasa nggak siapa? Ya buktinya ada 19 orang yang pidato itu salah satunya itu tuh. Kan salah satunya itu tuh. Apakah ada kelompok yang lebih besar lagi daripada itu? Gitu. Silakan sebagai jurnalis kalian telusuri. Siapa di balik 19 orang itu? Apakah ada orang besar lagi di balik itu? Ya itu dia. Atau ada kekuatan apa di balik itu? Silakan kalian yang telusuri lah. Oke, kalau soal energi lagi nih, Pak Bahlil pernah bilang ketika lagi rame-ramenya panas-panasnya Timur Tengah, gitu. Sekarang kan sudah mulai adem kan? Enggak, Timur Tengah panas lagi. Masih panas. Gimana adem? Gencatan senjata cuma hitungan jam kok. Cuma hitungan jam kok. Akan mencari sumber-sumber minyak dari tempat lain, gitu ya. Dari yang saya dengar dari Amerika. Salah satunya gitu. Dari Amerika ada, dari Afrika ada. Kalau crude-nya ada hampir pasti Afrika itu. Kalau dari Amerika? Berarti produk. Jadi yang sudah jadi langsung di shipping ke sini. Nah, gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan kilang kita, ya dari Afrika lah. Karena jenis crude oil-nya itu setelan kilang kita tuh cocok sama crude oil Timur Tengah dan Afrika. Nah setelannya agak kurang cocok untuk heavy crude oil yang ada di Amerika. Jadi kalau ngimpor dari Amerika ya berarti dalam bentuk produk. Termasuk LPG. Termasuk LPG. Gitu. Nah LPG saat ini kan juga masih belum masih tetap gitu ya Pak ya. Jadi kita impor, tapi makanya pemerintah mencanangkan kita memang harus konversi energi. Jadi nanti penggunaan LPG itu memang harus dikonversi jadi listrik. Secara bertahap pemerintah akan membuatkan programnya. Kendaraan-kendaraan yang BBM juga nanti akan dikonversi jadi kendaraan listrik. Makanya pemerintah sedang menyusun nih proses dan tahapan konversinya. Motornya jadi motor listrik, mobilnya jadi mobil listrik. Mau punya mobil BBM nggak apa-apa, tapi tanggung nanti harga BBM-nya sendiri gitu. Mau dikonversi ke listrik, pantesan udah datang ya? Motor listriknya. Udah datang motor listrik. Jadi nanti itu, karena kalau listrik kita punya kemampuan untuk menyediakan sumber listriknya. Jadi batu bara kita juga masih melimpah. Kemudian kita punya potensi yang sangat besar untuk energi pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga surya. Karena kita kan negara tropis. Kita tuh nggak ada 6 bulan gelap, 6 bulan terang, nggak ada. Kita 365 hari, 364 hari kita terang terus gitu. BMKG juga bilang kan ini akan ada kemarau yang sangat ekstrim kan. Tapi kalau panel surya itu kan sebenarnya bukan menangkap panas matahari tapi cahaya matahari. Jadi itu yang dia konversi menjadi energi listrik dan kita punya itu. Kalau negara-negara yang musimnya 4 kan ada yang gelap terus kan. Atau yang di utara itu kan ada masa gelap-gelapnya gitu, terangnya cuma 2 jam gitu, terangnya cuma 3 jam gitu. Atau sebaliknya malamnya cuma 2 jam gitu. Nah kalau kita punya kemampuan untuk itu, jadi itu yang dicanangkan oleh Presiden bahwa memang mungkin perang ini membuat kita sadar bahwa mempercepatlah kesadaran bahwa energi fosil itu terbatas. Tanpa perang pun energi ini sebenarnya sudah terbatas nih. Karena energinya nggak bisa diperbarui. Sementara konsumsinya meningkat. Sejak lama orang sudah mencanangkan new and renewable energy.
tapi gerakannya kan lambat. Proses kesananya tidak cepat. Tapi dengan adanya perang ini, tiba-tiba dicekek kita kan, nggak dapat supply kan. Jadi kesadarannya bisa lebih cepat. Kemudian proses transisinya dari energi fosil ke new dan renewable energy itu bisa dipercepat. Karena kita yakin, oh ternyata emang sulit ini. Cuman satu perang aja udah kesulitan kita. Dan di masa datang kan nggak mungkin juga kita bilang akan pasti aman. Kan ada kemungkinan juga akan ada perang atau bahkan mungkin ada perang lain. Jadi mungkin makin terbatas nih. Jadi kita harus bisa memenuhi energi kita sendiri. Untuk kendaraan, untuk memasak, untuk listrik dan segala macam. Nah itu dicarikan jalan keluarnya. Dan pemerintah sudah bikin putusan kan. Untuk mencarikan jalan keluar itu. Jadi pelan-pelan, bukan pelan-pelan. Harus cepat sih. Cepat dan pasti konsumsi BBM itu pasti akan diturunkan. Ya kan, konsumsi bahan bakar fosil itu pasti akan diturunkan dan dikonversi menjadi, termasuk LPG, dikonversi menjadi listrik. Oke. Terakhir dari saya Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan ke publik di tengah gejolak yang terjadi saat ini nih? Ya kalau anak-anak muda lah ya. Anak-anak muda mungkin ya. Kebanyakan pesan juga kita nggak, pesan itu kan sebenarnya sudah banyak, mau terima apa enggak. Jadi kalau bangsanya mau maju, dukung pemerintahnya, bukan jatuhkan pemerintahnya. Kalau kita mau maju, bikin harapan dan doa yang baik-baik soal negaranya. Jangan bikin harapan dan doa yang jelek-jelek soal negaranya. Kadang-kadang kata, statement di media sosial itu kan jadi doa juga. Ucapan adalah doa ya Pak? Ucapan itu kan jadi doa. Semakin banyak ucapan Anda yang negatif, doa Anda negatif, saudara bangsa. Bukan berarti kita nggak boleh kritik. Tapi kritik dengan memaki, dengan mendiskreditkan, dengan menjelekkan, dengan menghancurkan itu berbeda sekali. Rumah bocor, kita tuh fokus nambal bocornya. Yang ada sekarang itu, rumahnya bocor, rumahnya mau diratain sama tanah. Bangun baru. Padahal rumahnya atapnya aja nih. Atapnya dibenerin atau diganti bagian bocor. Bukan rumahnya Anda ratakan dengan tanah. Nah yang sekarang itu, ya itu yang saya bilang sopaten. Jadi, oh ini ada masalah, ini masalah, ratain rumahnya sama tanah gitu. Kayak bisa bangun aja gitu rumahnya lagi. Tapi firm bahwa pemerintah terbuka untuk kritikan. Ya kan Pak Prabowo juga menyampaikan itu kan ya? Terbuka. Baik. Oke. Kurang dibully apa seluruh menteri? Kurang dibully apa seluruh? Berat sih memang ya. Jadi ya ini konsekuensi kita memilih jalur demokrasi. Negara lain nggak mau tahu dia matiin aja, disensor aja semuanya. Dan pakai medsos pemerintah. Jadi terpantau semua. Di Cina coba aja kritik, bahkan di Singapura coba aja kritik pemerintah. Di Rusia. Gitu. Ya. Baik. Menarik. Tadi di garis bawah yang terakhir adalah bangsa yang mau maju itu harus mendukung pemerintahnya. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Kalau kritik silahkan terbuka, membangun juga, bagus juga gitu ya. Terima kasih Abang sudah hadir di sini. Sama-sama. Semoga saja apa yang disampaikan tadi bisa memberikan terang juga ya, bisa bikin terang, memberikan pencerahan juga. Semoga Indonesia makin terang lah. Makin terang ya. Jadi nggak ada Indonesia jangan gelap ikut itu. orang yang ngelihat Indonesia gelap. Kita kan mau terang. Orang yang bilang Indonesia gelap itu sama dengan mendoakan anak cucunya nanti hidup di Indonesia yang tambah gelap. Jangan. Kita mau anak cucu kita hidup di Indonesia yang tambah terang. Amin. Baik. Bang, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Diandra, mau closing saya? Oke. Baik, terima kasih Sobat iNews dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Bikin Terang. Saya Rizky Hasan. Saya Diandra Bukti. Sampai jumpa. Sampai jumpa.